Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kita ketahui itu adalah nur zat Allah. Jadi yang bernama Allah Subhanahu wa taala ini itu adalah nur zat. Nur zat ini daripada Rabbul Izzati, daripada Tuhannya zat. Maka hadirin mukalla Allah Subhanahu wa taala, kita ini walaupun dikatakan seperti ada, meskipun dikatakan kita ini ada, sebenarnya pada hakikatnya kita ini tidak pernah ada. Kalaupun ada wujud kita, maka itu adalah wujud-wujud khayal atau perasaan kita saja. Karena kita pada hakikatnya sebenarnya tidak pernah memiliki wujud. Kita ini tidak pernah memiliki wujud sama sekali. Saya ulangi, kita ini walaupun ada atau berada, wujud kita itu besertanya. Ini kata-kata kiasan. Kalau setiap wujud itu beserta dengan yang lainnya, ini berarti hakikatnya tidak ada. Nah, sekarang bersama dengan Allah, kita bersama dengan Allah, berarti hakikatnya kita tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dikatakan fana, hancur, lebur, karam. Jadi kalau sesuatu yang memang tidak ada, jangan diada-adakan. Jadi kalau barang yang tidak ada yang diada-adakan, itu hukumnya bid'ah. Bid'ah. Iya, barang yang tidak ada yang diadakan namanya bid'ah. Sambil bercanda tapi serius. Jadi jangan pernah memakai fikih saja, tapi hakikat juga bagaimana. Yang bersifat wujud siapa? Kitakah? Allah Subhanahu wa taala kah? Itu kan wujud Allah, yang bersifat wujud Allah, yang bersifat wajib bagi Allah itu wujud, itu sifatnya Allah. Kita ini tidak punya wujud. Jadi wujud-wujud yang kelihatannya bersama dengannya itu hakikatnya tidak ada. Pikiran kita saja, perasaan-perasaan kita saja yang mengatakan kita ini ada. Karena pada dasarnya kita selalu dikuasai dengan ego-ego spiritual, dengan perasaan, dengan keakuan kita. Seolah-olah kita lah yang ada, seolah-olah Allah itu maha gaib, seolah-olah Allah itu tidak bisa dilihat, seolah-olah Allah itu terhijabi, tertutupi, tersembunyi. Iya, sembunyi, tersembunyi dalam terang, bukan ditutupi. Saking tamsilannya itu, saking dekatnya. Kalau kita dekatkan telapak tangan ini begini loh. Nah, ini tidak kelihatan bagi kita, buta kita. Saking dekatnya telapak tangan ini. Nah, Allah lebih dekat daripada urat nadi leher. Ini tamsilan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau sudah fana, kesadaran kita bahwa kita ini sadar bahwa tidak ada, la maujudun bihaqqi illallah, tiada yang maujud hanya daripada Allah. Jadi cara memandang kita tubadil sudah, maka itu yang dikatakan fana. Bukan apa-apanya yang fana, tapi kitanya, perasaan kita ini fana. Jadi ketika memandang alam, ketika memandang diri itu bagaimana? Jadi sebelum memandang alam itu, sebelum memandang diri itu, maka dia memandang Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memandang sesuatu, dia sudah pandang Allah. Sesudahnya juga memandang Allah besertanya, memandang Allah padanya, di dalamnya, di luarnya, di atasnya, bawah. Ada juga yang langsung memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pret, klik langsung satu kali. Jadi kelihatannya ini juga perlu disadari, bukan kita yang melihat, karena Allah Subhanahu wa taala yang bersifat basar. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kaunuhu basirun. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang melihat akan dirinya sendiri. Jelaskah? Jadi kita tidak boleh sembarangan. Allahu Akbar. Allahu nyata, hu ain, hu Rasulullah, Ahmad nyata kepada akbar. Akbar ini, akbar ini. Allah
bernyata hu kepada Ahmad yaitu Nur Muhammad, kemudian hu nyata kepada Akbar. Akbar ini hu tadi kenyataan Allah wujud ini Ahmad. Wujud Ahmad ini ingin melihat dirinya, melihat daripada cermin ini. Di sini kalau melihat Akbar ini, inilah Akbar ini batang tubuh dari atas sampai bawah. Ini cermin untuk melihat wujud asli, wujud hakiki, wujud kenyataan Allah, yaitu Ahmad Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak ada ini berbahaya. Ketidak ada ini, dinafikan ini tidak bisa, karena untuk melihat wujud hakiki melewati sini. Jadi jangan pernah kita itu menuduh orang sesat tapi sementara kita sendiri tidak paham. Membid'ah-bid'ahkan orang sementara kita sendiri tidak paham apa yang dikatakan bid'ah. Nah, ini perkara-perkara yang tidak perlu terlalu dibahas, tapi ini untuk menjadi renungan kita pribadi, untuk ke diri deh. Kita selalu ke diri, jangan selalu keluar diri. Jadi bagaimana kita itu kembali mengembalikan hak Allah dan mewujudkan haknya makhluk. Haknya makhluk apa? Hak makhluk itu wajib diam. Ketika sudah masuk lebur ke wilayah zat, maka untuk naik ke atas, masuk lagi ke dalam-dalamnya, ke Rabbul Izzati, itu haknya manusia diam. Jadi jika ada yang bertanya kapan wusul itu ada, atau di mana puncak makom wusul itu, kapan dikatakan kita sampai kepada Allah, apa ciri-cirinya? Satu saja intinya, ketika memang orang itu sudah wusul, tidak ada lagi pertanyaan yang membuat dia risau, membuat dia bingung-bingung. Pertanyaan itu tidak ada lagi. Apa lagi yang mau ditanya? Dia sudah sampai. Tidak ada yang bisa dikata-katakan, dia diam. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Jadi kita kembali dari awal, dari Allah, karena Allah, untuk Allah. Tidak ada yang lain. Inilah orang-orang yang ketika sudah fana dirinya 24 jam, dia bako dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita ini Allah. Jangan sampai mengira seperti itu. Kita itu tidak ada, difanakan toh. Dikenali dulu diri, jangan kenal kemana-mana. Kenali dulu diri, nafsi jiwa itu yang mati, yang buta, yang tuli, yang bisu. Kemudian terkenallah diri terperi dengan sendirinya, yaitu Nur Muhammad. Kenallah diri terperi ini daripada diri sebenarnya. Diri itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi diri di sini bukan diri kita, dirinya Allah. Akuannya Allah. Itu tadi kita sadari, kalau sudah kenal diri maka akan kenal Tuhan. Sadari bahwa kita ini tidak ada yang melihat Allah, yang dipandang Allah, yang memandang Allah, yang dipandang Allah, yang mendengar Allah, yang didengarkan juga kalam-kalam Allah, suara-suara Allah, semua. Meskipun kita tahu bahwa Tuhannya Zat Rabbul Izzati itu tidak bisa betul-betul dikiaskan apapun. Dia bukan yang naik turun napas, dia bukan juga yang berzat, dia bukan juga yang bersifat, bukan juga berasma, tidak punya nama, dia bukan juga yang berafal. Tidak ada sesuatu yang bisa menjelaskan Tuhannya Zat atau Rabbul Izzati, pencipta Zat. Tidak ada, siapapun manusianya. Maka hukum wajib manusia pada saat itu adalah diam hakiki. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menjadikan makhluk, Tuhan menjadikan sekalian makhluk sesuatu. Akan tetapi penciptanya siapa tadi? Allah. Penciptanya Allah. Penciptanya ini tajalli, bernampak dan zohir. Dengarkan dulu baru pahami. Memang alam semesta ini Allah yang menciptakan, yang menjadikan khoyalnya wujud khoyal fana. Akan tetapi ini juga adalah kenampakan daripada zatnya melalui sifatnya. Sifat bernampak kepada asma'nya, asma bernampak kepada af'alnya. Jadi memang disinilah tidak bisa dipisahkan antara Tuhan dengan hambanya.
Tidak bisa dipisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan Nur Muhammad. Tidak bisa. Kapan-kapan diceraikan, maka ini keliru. Padahal kita dulu sering dipahamkan, yang menciptakan langit siapa? Allah. Siapa? Allah. Yang menciptakan bumi Allah. Yang berkuasa Allah. Kita hanya tahu Allah, Allah, tapi kita tidak tahu betul-betul apa sebenarnya. Yang mana sebenarnya Allah itu? Memang Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan langit serta isi dan apa saja seluruh apa alam yang ada ini, tapi dia tajalli bernampak kepada sifatnya Nur Muhammad, Nur Ahmad, kemudian zohir kepada alam semesta dan segala sesuatu. Zohirnya itu cermin ini loh, cermin. Ini bayangan. Tapi dengan bayangan inilah kita mampu mengetahui bahwa wujud Ahmad atau Muhammad batin tuh seperti ini bentuknya. Tidak berbeda. Maka siapa Ahmad, siapa Nur Muhammad batin itu siapa? Itulah kenyataan Allah, itulah sifat Allah, itulah wujud Allah. Berkali-kali kan dibahas. Maka kalau ingin betul-betul tidak terlalu bingung dan sebagainya, bagusnya itu menonton dari awal hingga akhir video, supaya sedikit-sedikit tidak mampu untuk menyalahkan, sedikit-sedikit keliru, sedikit-sedikit pusing dan sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tajallinya Allah itu ada yang dikatakan wujudnya itu ada wujud hakiki, ada wujud majasi. Ada wujud hakiki inilah itu Ahmad, wujud majasi inilah dikatakan Nur Muhammad muhaddas yang alam semesta dan seluruhnya termasuk batang tubuh. Nah, wujud Tuhan ini yang Ahmad ini, wujud hakiki ini, wujud Allah ini, Nur Ahmad ini tajalli zohir kepada alam sesuatu, kepada alam semesta. Jadi dari ada menjadi ada. Jadi Tuhan dengan hamba, Allah dengan Muhammad tidak bisa dipisah. Yang mana khalik, yang mana makhluk. Kita mengatakan yang sudah ada ini makhluk karena dipandang secara zohir. Dipandang zohir ini semua makhluk. Ini semua. Sebenarnya batinnya itu khalik. Sebenarnya kalau kita tarik, dipandang zohir itu makhluk. Hanya saja batin itu zohir sehingga menjadi makhluk. Tapi pandangan kita itu ke makhluk. Pandangan kita itu dua, ada yang menjadikan, ada yang dijadikan. Lalu ada Tuhan, ada hamba. Padahal yang menjadikan itulah jadi wujud baru bernama Muhammad, bernama makhluk, bernama muhaddas, bernama ini dan sebagainya. Namanya silakan, ada namakan insan, ada namakan Muhammad, tajallinya. Jadi kalau kita dari awal ini selalu mengatakan itu berpisah, Allah dengan Muhammad terpisah, Khalik dengan makhluk terpisah, aduh. Sebenarnya dari awalnya, sejak awalnya tidak terpisah, tidak juga bersatu, tapi satu zat dan sifat itu. Muhammad awal yang mana? Nur. Allah menamakan dirinya Nur. Makanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Rasul Sayyidina Muhammad. Itu Muhammad awal, Nur. Muhammad akhir ya siapa? Ruh. Ruh sudah menjadi jasad, sudah menjadi alam semesta karena sudah zohir. Siapa Nur Muhammad tadi? Wujud Tuhan. Wujud Tuhan, nyawa dan jasad, nyawa dan batang tubuh itu wujud. Meskipun batang tubuh itu wujud majasi, tapi kalau kita pandang zohir wujud majasi, tapi kalau dipandang di dalamnya ke batinnya terus lanjut. Siapa kalau bukan wujud hakiki, yaitu Ahmad. Ahmad siapa? Tiada lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau kemana lagi kita? Allah itu wujud, zatnya ya semata-mata, zatnya Allah semata-mata yang ada. Meskipun dikatakan ruh itu bukan zat memang, tapi itu zat yang disifati.
Nyawa itu zat yang disifati. Bahkan kalau kita mampu untuk menembus daripada semua yang kita lihat, yang kita pandang sebagai makhluk ini, itu dengan pandangan basiro, mata hati yang paling terdalam, sir rahasia, maka semuanya kalau kita tauhidkan semuanya, awal akhir zahir batin, itu pasti tahu bahwa awal akhir zahir batin itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah alam syuhud, alam syahadah, alam kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Ini alam kesempurnaan Allah. Ini alam kenyataannya, kenampakan. Maka tadi kita ketahui martabat ahadiyah, martabat zat semata, kemudian martabat wahda, martabat suhud, martabat sifat. Kemudian daripada martabat sifat ini wahidiyah, kemudian menjadikan alam semesta. Nah, ulangi, zat Tuhan semata, martabat ahadiyah, kemudian tajalli kepada makom wahdah, yaitu nur. Nur menjadi kepada alam suhud, yaitu alam suhud, alam semesta. Martabat ketiga, martabat ahadiyah zat, martabat wahdah sifat, kemudian dari sifat ini tajalli nurnya itu kepada menjadi alam semesta wahidiyah. Maka inilah yang dinamakan hakikat. Kan ada syariat, thariqah, hakikat. Apa sih hakikat itu? Apa itu hakikat? Sampai kepada yang dimaksud. Maka apa itu hakikat? Hakikat itulah yang sebenar-benarnya. Maka itulah sampai yang dimaksud, sampai kepada yang dimaksud dengan memandang nur, tajalli kepada kenampakan alam. Alam dari mana? Nur. Jelas? Nur memandang nur. Nur memandang nur. Yang melihat Tuhan, yang melihat Allah, yang dilihat Allah. Cuma ini tidak dikatakan. Nurun ala nur, yang dilihat nur. Nur siapa? Rahasia Tuhan. Yang melihat nur, yang dilihat nur juga. Rahasia Tuhan itu nur, yang bernama Allah. Yang melihat Allah, yang dilihat Allah. Tuhan melihat dirinya sendiri. Jangan kita salah. Nurun ala nur, nur memandang nur, yang memandang nur, yang dipandang nur. Nur itu siapa? Ya Allah, rahasia diri Allah, tiada lain daripada Allah. Cuma tidak perlu kita katakan. Jadi betul-betul jangan bertahan kepada sesuatu, jangan bertahan kepada alam semesta saja. Jadi jangan sampai kita itu tertipu dengan sesuatu. Sebenarnya siapa sih yang bikin tertipu kita? Yang tertipu kita, yang bikin tertipu itu syaitan. Syaitan, perasaan kita, pikiran-pikiran kita yang selalu ragu-ragu untuk mencari, yang selalu ragu-ragu dan menanyakan hal-hal yang betul-betul bersumber daripada pikiran-pikiran perasaan kita. Maka ketika seperti itu lebih bagusnya sebenarnya khalwat, berdiam dalam penyaksian. Kalau sudah tahu, kalau belum tahu berarti cari guru yang mursyid, yang bisa menunjukkan jalan ke mursyid Rabbaniyah, menunjukkan jalan kepada diri rahasia itu, nur itu, cara duduknya bagaimana, memandangnya bagaimana, baru jalanlah sendiri. Seseorang guru rohani, mursyid rohani yang baik itu tidak pernah untuk mengikat muridnya, tidak pernah untuk mengikat dia punya saudaranya. Dia menganggap sebagai saudaranya sendiri, tidak pernah dia menganggap dalam perasaan hatinya itu adalah muridnya, tidak pernah. Dan dia tidak pernah mengekangnya, dia tidak pernah menahan-nahan untuk belajar di mana-mana sebenar-benarnya. Maka dia itu legawa saja dimanapun saudaranya itu, ikhwannya, saliknya belajar di mana-mana, dia ridho. Nah, jadi dia semua betul-betul tidak pernah untuk memfanatikkan santrinya, saliknya kepada dirinya.
itu mursyid rohani yang lebih betul, dan mengantarkan si salik itu, muridnya itu, kepada mursyid rohbani yang ada di dalam rahasia diri sendiri masing-masing, salik masing-masing, bukan untuk bertengger sama dia seumur hidupnya, bukan untuk ikut menjadi pengikutnya seumur hidupnya, bukan. Pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang baik adalah mencetak pemimpin-pemimpin juga, bukan pemimpin yang baik mencetak murid-murid. Jadi kalau ada pemimpin, ada mursyid iri dengan muridnya, itu mursyid, itu pemimpin yang tidak cerdas dalam itu. Justru ketika kalau murid-murid itu lebih pintar daripada gurunya, itu adalah suatu keluar biasaan. Jangan malah menindas muridnya, malah menindas dia punya ini, dia zolimi muridnya dan sebagainya. Ini hanya contoh bagaimana kita dalam memilih. Maka carilah mursyid rohani yang betul-betul tidak mengikatmu, yang membimbingmu dalam untuk mencapai kesyuhudan itu, musyahadah itu, sampai ke fana. Ini secara syariat saja, tapi secara hakikat, secara ma'rifat memang Allah Subhanahu wa taala yang perkenalkan. Siapa juga itu? Kalau siapa juga itu yang di depan, di belakang, di atas, di bawah, di kanan, kiri, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala semua? Kalau kita tauhid, pakai tauhid. Maka jangan terlalu kaku memandang itu sesuatu saja, memandang kepada makhluk saja, berarti kita yang terhijab. Bukan alam semesta ini yang terhijab, bukan Allah Subhanahu wa taala dengan wujudnya, dengan tajallinya yang terhijab, tapi kita yang terhijab. Jadi itu yang perlu dipahami, saudara-saudara. Jadi kita ini bukan berarti sama-sama kita belajar semua, bukan berarti ini mengajar dan sebagainya, enggak, sama-sama. Kalau ada orang bilang bodoh, saya juga mau belajar sama Tuhan, sama mas saya bodoh dan sebagainya, sama-sama bodoh, kan sifat manusia bodoh. Jadi sama-sama. Jadi jangan pernah lagi kita cari keramat, mending mencari selamat, mencari Allah saja. Bukan Allah mau dicari-cari ke sana kemarin, enggak. Nah, soalnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak goyang kanan, tidak goyang kiri, tidak balik kanan, tidak bawah, tidak atas, tidak pergi-pergi. Di situ-situ aja, kekal, bako. Rahasia dirinya di mana? Itu ada di dalam bambu, itu ada di dalam batang tubuh. Sirnya, rahasianya, nurnya. Kemudian kalau sudah ketemu juga, bahkan kita itu selalu digoda terus. Memang ujiannya begitu. Jadi santai sajalah, yang santai, jangan terlalu gegabah, jangan terlalu bernafsu ananiyah. Jalani perkara-perkara itu. Maka mungkin seperti itu, saudara. Saya kira sangat jelas sekali sebenarnya dalam kita memandang. Jadi kalau untuk mudah sekali, praktek mudah sekalinya, biar tidak bingung ya, biar tidak bingung. Nur memandang nur, nur yang memandang, nur yang dipandang. Jadi tidak perlu dulu bilang, oh nur Allah kan, nur Muhammad kan, nanti bingung. Ada juga orang yang begitu masih bingung, ada. Jadi kita tidak boleh juga mengatakan, wih kenapa bisa begitu ya, kok bisa bingung begitu, kok bisa tidak paham. Itu perkiraan kita. Kita pun paham, bukan kita yang paham, tapi Allah Subhanahu wa taala yang pahamkan. Jangan juga kita menghina orang, bilang, masa dia tidak paham-paham ini. Tidak bisa, karena memang itu hak Allah Subhanahu wa taala, murni hak. Ini ilmu mutiara, ilmu yang sangat mahal, yang tidak bisa dibayar dengan 7 kali lipat dunia. Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai hambanya, mencintai dirinya, tajallinya sendiri, maka dia akan bunuh dirinya. Ketika sudah dibunuh, mati diam dalam penyaksian. Nah inilah yang dimaksud diam dalam emas, diam dalam penyaksian. Bukan diam-diam menghayal, bukan diam-diam ditembak jatuh cinta, bukan diam-diam berak, bukan. diam-diam menyaksikan, diam-diam sadar kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadi praktek paling mudahnya, nur memandang nur.
Yang memandang nur, yang dipandang nur. Ini nah, yang memandang nur. Ini nah, yang memandang nur, yang dipandang nur. Yang memandang nur, saya ulang lagi, yang memandang nur, yang dipandang nur. Kemana-mana begitu terus. Yang memandang nur, yang dipandang nur, yang memandang nur, yang dipandang nur, yang memandang nur, yang dipandang nur, yang memandang nur, yang dipandang nur. Batinnya nur, zohirnya nur, batinnya nur, zohirnya nur. Yang batinnya nur, zohirnya nur. Masa anda bisa? Praktiknya begitu terus sampai fana. Fana itu betul-betul rasanya, rasa kita melebur bahwa yang ada itu Allah sebenarnya, bukan kita. Itu fana, kitanya, rasanya kita itu hilang, rasa keakuan kita itu hilang, rasa keakuan Adam kita bahwa kita ada itu hilang, karam, lenyap seperti es batu yang mencair menjadi air. Jadi mungkin begitu saudara-saudara, mudah-mudahan tetap diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penyaksian musyahadah tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.